Matahari baru saja muncul di ufuk timur ketika Pak Jaya melangkah ke sawahnya. Embun masih menggantung di ujung daun padi yang menguning, pertanda bahwa panen kali ini akan melimpah. Ia menghela napas panjang, meresapi aroma tanah basah yang selama ini menjadi bagian dari hidupnya. Tangannya yang kasar meraba bulir-bulir padi yang sebentar lagi akan dipanen. Di dalam hatinya, ada harapan besar, panen kali ini akan membawa rezeki bagi keluarganya. Di gubuk kecil di tepi sawah, istrinya, Bu Sari, sudah menyiapkan termos berisi teh hangat. Sambil duduk di atas dipan bambu, ia menatap suaminya dengan raut wajah yang penuh harap. "Semoga tahun ini kita bisa menyisihkan sedikit uang untuk biaya sekolah Wulan," ujarnya lirih, menyebut nama putri mereka yang masih duduk di bangku SMA. Pak Jaya hanya tersenyum tipis, mencoba menenangkan istrinya. Namun, di dalam dadanya, ada kecemasan yang sulit ia ungkapkan. Hari itu, desa mulai ramai dengan suara para petani yang bersiap turun ke sawah. Sabit-sabit tajam berkilauan di bawah sinar matahari, siap untuk menebas batang-batang padi yang sudah matang. Pak Jaya bersama beberapa tetangga mulai bekerja, memotong dan mengumpulkan hasil panen ke dalam karung-karung besar. Butiran keringat jatuh dari kening mereka, bercampur dengan debu dan lumpur yang menempel di kulit. Namun, lelah tak mereka rasakan, karena di benak mereka hanya ada satu tujuan, mendapatkan harga yang layak untuk hasil kerja keras mereka. Siang itu, di bawah pohon rindang, para petani berkumpul sejenak untuk beristirahat. Obrolan ringan pun bergulir menjadi diskusi serius saat seseorang menyebut soal harga gabah tahun ini. "Kudengar harga turun lagi," ujar Darto, petani tua yang sudah puluhan tahun bertani. Tengkulak mulai menekan harga, katanya kebijakan pemerintah kali ini lebih ketat. Kalimat itu seketika membuat suasana berubah hening. Pak Jaya meneguk teh yang sudah mendingin, pikirannya mulai dihantui ketakutan. Setelah bertahun-tahun bekerja sebagai petani, ia tahu betul bagaimana nasib mereka selalu ditentukan oleh keputusan yang dibuat jauh di kota. Setiap musim panen, harapan selalu tumbuh, tetapi di saat yang sama, kecemasan juga tak pernah pergi. Pak Jaya tak ingin mengulang tahun lalu, ketika harga gabah anjlok begitu rendah hingga ia terpaksa berhutang untuk sekadar membeli beras bagi keluarganya sendiri. Ironi yang menyakitkan, seorang petani yang menanam padi, tapi tak sanggup membeli beras untuk makan. Matahari semakin condong ke barat saat panen hari itu selesai. Pak Jaya berdiri di tengah sawah, menatap hamparan karung-karung berisi padi yang telah ia kumpulkan dengan susah payah. Perasaan bangga bercampur gelisah menguasai dirinya. Semoga tahun ini berbeda, gumamnya dalam hati, seolah berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa harapan saja tidak cukup. Sore itu, di rumahnya yang sederhana, Pak Jaya duduk termenung di beranda. Wulan, anaknya, mendekatinya dengan mata berbinar. "Bapak, kalau panennya bagus, aku boleh daftar kuliah, kan?" tanyanya polos. Pak Jaya tersenyum, mengusap kepala anaknya. Ia ingin menjawab, "Iya," tapi lidahnya keluh. Ia tak ingin memberikan harapan palsu pada anaknya, karena kenyataan hidup petani selalu penuh ketidakpastian. Malam pun tiba, dan langit desa Sukamakmur dipenuhi bintang. Namun, bagi Pak Jaya, kegelapan terasa lebih pekat dari biasanya. Tidurnya gelisah, bayangan masa depan yang tak menentu terus menghantui pikirannya. Di luar sana, sawahnya terhampar luas, padi-padi menunggu untuk dijual. Tapi akankah ia mendapatkan harga yang layak? Ataukah semua kerja kerasnya kembali dihargai dengan ketidakadilan? Fajar baru saja menyingsing ketika Pak Jaya kembali ke sawahnya. Semalam, ia hampir tak bisa tidur, pikirannya dipenuhi kekhawatiran tentang harga gabah yang semakin tak menentu. Ia berharap semua yang dibicarakan Darto kemarin hanya sekadar isu yang belum tentu benar. Namun, harapan itu mulai goyah saat seorang pemuda desa, Herman, datang terburu-buru membawa kabar dari kota. Napasnya masih tersengal saat ia berdiri di tengah kerumunan petani yang bersiap membawa hasil panen ke penggilingan. "Bapak-bapak, berita buruk, harga gabah anjlok lagi. Pemerintah menetapkan batas harga baru, dan Tengkulak sudah menolak beli di atas itu," seru Herman dengan wajah penuh kecemasan. Seisi desa seketika terdiam. Pak Jaya merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia memandang sekeliling, melihat ekspresi serupa terpancar di wajah para petani lain. Wajah-wajah yang tadinya penuh harapan kini berubah menjadi bayangan putus asa. Pak Jaya menghela napas panjang,
berusaha menenangkan dirinya. Tapi setidaknya kita masih bisa jual, kan? Tanyanya, berharap ada secercah kabar baik. Herman menggeleng pelan, tengkulak menekan harga terlalu rendah. Jika kita jual, kita bahkan tak cukup untuk mengganti modal pupuk dan bibit. Suasana berubah semakin tegang. Beberapa petani mulai mengumpat dengan marah, sementara yang lain terduduk lesu di pematang sawah. Busari yang sejak tadi mendengar dari kejauhan berjalan mendekati suaminya, membawa bekal yang baru saja ia siapkan. "Bagaimana, Pak?" tanyanya dengan suara lirih. Pak Jaya hanya menatap istrinya tanpa menjawab. Ia tak tahu harus berkata apa. Seluruh musim tanam yang telah ia lewati dengan keringat dan doa kini terasa sia-sia. Ia ingat bagaimana ia dan petani lainnya rela berutang demi membeli pupuk dan pestisida, dengan harapan bisa mendapat untung saat panen tiba. Namun kini, mereka bahkan terancam rugi besar. Di sudut desa, para tengkulak mulai berdatangan dengan truk-truk besar, siap menampung hasil panen. Namun, harga yang mereka tawarkan sangat rendah, nyaris tak masuk akal. "Mau jual atau tidak, terserah kalian. Tapi kalau tidak sekarang, besok harga bisa lebih jatuh lagi," ucap salah satu tengkulak dengan nada meremehkan. Amarah Pak Jaya membuncah, tapi ia menahannya. Ia tahu, mereka hanyalah perpanjangan tangan dari sistem yang lebih besar, sistem yang selalu menindas petani kecil sepertinya. Siang itu, desa Sukamakmur yang biasanya dipenuhi suara riang para petani usai panen berubah menjadi lautan keputusasaan. Banyak yang akhirnya menjual padi mereka dengan harga murah, lebih karena terpaksa daripada pilihan. Pak Jaya sendiri masih menahan diri, berdiri di antara tumpukan karung berisi gabahnya yang masih utuh. Ia menatap sawahnya yang kosong setelah panen, merasa seolah seluruh kerja kerasnya dirampas begitu saja. Saat matahari mulai condong ke barat, Wulan pulang dari sekolah. Ia melihat ayahnya duduk termenung di depan rumah, wajahnya kusut oleh lelah dan beban pikiran. "Bapak, kenapa?" tanyanya pelan. Pak Jaya mengangkat kepalanya, menatap anaknya yang masih polos. Ia ingin berkata bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa ia masih bisa memenuhi janji untuk menyekolahkan Wulan ke perguruan tinggi. Namun, bibirnya terasa berat untuk mengucapkan kebohongan. Ia hanya bisa menghela napas, memandang langit sore yang terasa lebih suram dari biasanya. Malam itu, di dalam rumah kecilnya, Pak Jaya tak bisa menelan makanan dengan tenang. Sementara Wulan dan Busari berusaha mengobrol seperti biasa, pikirannya terus melayang pada satu pertanyaan, haruskah ia pasrah dan menerima ketidakadilan ini? Atau haruskah ia berbuat sesuatu untuk memperjuangkan haknya? Satu hal yang pasti, ia tahu bahwa jika keadaan ini terus berlanjut, petani seperti dirinya akan semakin terhimpit. Ia mengepalkan tangannya erat-erat. Entah bagaimana caranya, ia harus mencari jalan keluar. Pagi itu, warung kopi di ujung desa penuh sesak. Para petani berkumpul, bukan untuk berbincang santai seperti biasanya, melainkan untuk mencurahkan kekesalan mereka. Wajah-wajah yang biasanya penuh semangat kini dipenuhi gurat kecewa. Aroma kopi hitam yang mengepul tak mampu menghangatkan hati mereka yang dirundung kekecewaan. Pak Jaya duduk di sudut, diam dengan tangan mengepal di atas meja. Hatinya terbakar, tapi ia tahu kemarahannya tak akan mengubah keadaan. Kita ini kerja setengah mati, tapi harga gabut tetap diinjak-injak. Suara Darto pecah di antara obrolan. Ia menatap wajah-wajah letih di sekelilingnya. Kita butuh keadilan, tak bisakah pemerintah sedikit saja berpihak pada petani? Lanjutnya, suaranya bergetar. Beberapa orang mengangguk, sementara yang lain hanya menunduk, seperti sudah terlalu lelah untuk berharap. Pak Jaya mengangkat kepalanya. Kalau kita tetap diam, harga kita akan semakin jatuh. Kita harus cari cara lain, katanya pelan tapi tegas. Seisi warung menoleh padanya. Beberapa mata berbinar penuh harapan, tapi sebagian lain tampak skeptis. "Apa yang bisa kita lakukan, Jaya? Pemerintah itu jauh, kita cuma petani kecil," sahut seorang petani tua bernama Samin, suaranya penuh keputusasaan. Pak Jaya terdiam sejenak. Ia tahu benar, Samin tidak salah. Pemerintah memang terlalu jauh dari kehidupan mereka. Keputusan tentang harga gabah dibuat di balik meja, oleh orang-orang yang mungkin tak pernah sekalipun menginjakkan kaki di sawah. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya bekerja dari pagi hingga petang, berjuang melawan hama, kekeringan, dan banjir, hanya untuk akhirnya dihargai begitu rendah. Kalau kita biarkan terus begini, tahun depan kita bahkan tidak punya modal untuk tanam lagi, suara Herman terdengar, kali ini lebih pelan.
Tapi kalau kita lawan, kita bisa kehilangan segalanya. Kata-katanya menggantung di udara, membuat semua orang tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Di rumahnya, Pak Jaya termenung di depan sekarung gabuh yang belum ia jual. Bu Sari mendekat, meletakkan tangannya di bahu suaminya. "Apa kita harus menyerah, Pak?" tanyanya pelan. Pak Jaya menggeleng. "Aku tidak bisa diam saja, Sari. Aku tidak bisa melihat Wulan tumbuh dalam ketidakpastian seperti ini. Aku tidak bisa membiarkan kita terus tertindas." Sementara itu, di desa-desa lain, kabar tentang harga gabuh yang anjlok mulai menyebar. Beberapa petani dari luar desa datang ke Sukamakmur, berbagi kisah serupa. "Kami juga mengalami hal yang sama," kata seorang petani dari desa sebelah. "Jika kita tidak melakukan sesuatu, kita semua akan semakin miskin." Percakapan itu membakar semangat Pak Jaya. Ia sadar, ini bukan hanya masalah satu desa, ini adalah masalah semua petani kecil di negeri ini. Malam itu, di bawah langit yang gelap, Pak Jaya menatap bintang-bintang yang bertaburan di angkasa. Ia mengingat wajah Wulan yang penuh harapan, istrinya yang setia mendampinginya, dan para petani yang menggantungkan hidup pada tanah yang mereka cintai. Ia mengepalkan tangannya. Jika pemerintah tak mau mendengar, maka mereka harus bersuara lebih keras. Petani tidak boleh terus menjadi korban. Ia harus melakukan sesuatu. Tapi bagaimana? Pagi itu, langkah Pak Jaya terasa berat saat menuju balai desa. Bersama beberapa petani lainnya, ia memutuskan untuk menemui kepala desa Pak Lurah Arman. Mereka berharap ada jalan keluar, meskipun di hati kecilnya, Pak Jaya tahu bahwa harapan itu bisa saja berakhir dengan kekecewaan. Di balai desa, Pak Lurah Arman duduk di belakang meja kayu besar. Wajahnya tetap tenang saat para petani menyampaikan keluhan mereka. Pak Jaya berbicara dengan suara bergetar, menahan amarah yang mendidih di dadanya. "Kami bekerja keras sepanjang musim, Pak Lurah. Tapi harga gabuh yang diputuskan pemerintah tidak cukup untuk menutupi modal. Kami butuh solusi." Pak Lurah menghela napas, lalu menggeleng pelan. "Saya mengerti, Jaya, tapi ini keputusan dari atas. Saya sendiri tak bisa berbuat banyak," katanya dengan nada datar. Ia menatap para petani yang memenuhi ruangan, seolah mencari cara untuk menenangkan mereka tanpa benar-benar memberikan jawaban yang mereka butuhkan. "Pak Lurah, kalau begini terus, kami bisa bangkrut. Tahun depan, bagaimana kami bisa menanam lagi? Kami tidak punya cukup uang untuk membeli benih dan pupuk," seru Darto, suaranya penuh kepedihan. Beberapa petani lain mengangguk, wajah mereka dipenuhi kegelisahan. Pak Lurah Arman mengusap wajahnya, lalu berkata, "Saya bisa coba sampaikan ke kecamatan, tapi butuh waktu. Selain itu, kalian tahu sendiri, keputusan seperti ini dibuat di tingkat yang lebih tinggi. Saya sarankan kalian menerima keadaan ini dan mencari cara untuk bertahan." Kata-kata itu bagai pukulan telak bagi Pak Jaya. Matanya menatap lurus ke arah Pak Lurah, mencari tanda-tanda empati, tapi yang ia temukan hanyalah kebingungan seorang pemimpin desa yang tak punya kuasa. "Jadi, itu saja, kita harus menerima nasib. Lalu untuk apa kita memilih pemimpin jika mereka tak bisa memperjuangkan rakyatnya?" Tanyanya tajam. Suasana ruangan semakin panas. Beberapa petani mulai berbisik-bisik, kecewa dengan jawaban yang mereka terima. Pak Jaya merasa dadanya sesak. Ia datang dengan harapan, tapi yang ia dapatkan hanyalah kepasrahan. Jika bahkan pemimpin desa mereka tidak bisa berbuat apa-apa, lalu kepada siapa mereka harus meminta keadilan? Saat meninggalkan balai desa, langkah Pak Jaya terasa lebih berat dari sebelumnya. Matahari bersinar terik di atas kepalanya, tapi dingin kekecewaan merayapi hatinya. Ia tahu kini hanya ada dua pilihan, menyerah pada keadaan atau melawan dengan sekuat tenaga. Dan dalam hatinya, ia mulai menyusun rencana. Jika pemerintah tak mau mendengar suara petani, maka mereka harus membuat suara itu lebih keras. Malam itu, di rumahnya yang sederhana, Pak Jaya duduk termenung di beranda. Angin malam berembus pelan, membawa suara jangkrik yang berbaur dengan kegelisahannya. Setelah pertemuan di balai desa siang tadi, ia semakin yakin bahwa mereka tidak bisa hanya berdiam diri. Pemerintah terlalu jauh, kepala desa terlalu lemah, dan jika mereka tidak berbuat sesuatu, maka tahun depan akan lebih buruk. Ia meraih secarik kertas dan mulai mencoret-coret rencana di atasnya. Ia ingat betul bahwa petani dari desa lain juga mengalami hal yang sama. Mungkin, jika mereka bisa bersatu, suara mereka akan lebih didengar. Dalam pikirannya,
Ia mulai membayangkan bagaimana cara menyampaikan jeritan para petani ini kepada pemerintah tanpa harus berakhir dalam keputusasaan seperti selama ini. Keesokan paginya, Pak Jaya berkeliling desa, menemui para petani satu persatu. Ia berbicara dengan mereka di tepi sawah, di warung kopi, bahkan di halaman rumah mereka. "Kita harus bersatu," katanya dengan suara tegas. "Kalau kita hanya mengeluh, mereka tidak akan peduli. Tapi jika kita berdiri bersama, kita bisa memaksa mereka mendengar." Beberapa petani masih ragu. Mereka takut berurusan dengan pemerintah atau aparat yang bisa saja menganggap mereka sebagai pembuat onar. "Kita hanya petani kecil, Jaya. Bagaimana mungkin kita bisa melawan?" tanya Samin, suaranya bergetar. Tapi Pak Jaya tak goyah. "Kalau kita tidak melakukan apa-apa, kita tetap akan kalah. Setidaknya, kalau kita berjuang, kita masih punya kesempatan untuk menang," jawabnya. Kabar tentang rencana Pak Jaya menyebar dengan cepat. Petani dari desa lain mulai berdatangan untuk mendengar gagasannya. Di sebuah gubuk kecil di pinggir sawah, mereka berkumpul malam itu. Ada yang datang dengan semangat, ada pula yang masih ragu. Tapi satu hal yang pasti, mereka semua merasakan penderitaan yang sama. "Kita bisa melakukan aksi damai. Kita bawa hasil panen kita ke kantor dinas pertanian, biarkan mereka melihat sendiri bagaimana kita terpuruk," usul Pak Jaya. Suasana di dalam gubuk itu semakin tegang. Beberapa orang setuju, tapi ada juga yang mengingatkan risiko yang bisa mereka hadapi. "Bagaimana kalau mereka tidak peduli? Bagaimana kalau kita justru diperlakukan seperti kriminal?" tanya seorang petani dari desa sebelah. Pak Jaya terdiam sejenak, lalu berkata, "Jika kita takut, kita akan tetap seperti ini selamanya. Aku lebih memilih mengambil risiko daripada membiarkan anak-anakku tumbuh dalam ketidakadilan." Setelah pertemuan itu, perlahan semangat mulai menyala di hati para petani. Mereka tahu, ini bukan sekadar perjuangan Pak Jaya, melainkan perjuangan semua petani kecil yang selama ini tertindas. Mereka mulai menyusun rencana, mengatur tanggal aksi, dan mengumpulkan dukungan. Di bawah cahaya bulan yang menggantung tinggi, Pak Jaya menatap sawahnya yang sunyi. Ia tahu jalan yang ia pilih tidak mudah. Tapi ia juga tahu, inilah saatnya petani bersuara. Dan kali ini, ia tidak akan membiarkan suara itu tenggelam begitu saja. Pagi itu, langit di desa Sukamakmur tampak mendung, seakan ikut menyelubungi hati para petani yang sedang bersiap. Di tepi jalan, deretan karung berisi gabu hasil panen mereka tertumpuk rapi, siap dibawa ke kantor dinas pertanian di kota. Wajah-wajah yang selama ini terpasung dalam ketidakberdayaan kini dipenuhi tekad. Pak Jaya berdiri di depan, menatap para petani yang mulai berkumpul. "Hari ini kita tidak sekadar membawa gabu," suaranya bergetar, "kita membawa harapan, kemarahan, dan tuntutan atas keadilan." Samin, yang awalnya ragu, kini berdiri di samping Pak Jaya. "Aku sudah terlalu lama pasrah," gumamnya, menggenggam erat seutas spanduk yang bertuliskan, "Petani bukan budak. Harga layak untuk padi kami." Di antara mereka, Wulan berdiri dengan mata berkaca-kaca. Ia melihat ayahnya dalam cahaya yang berbeda, seorang petani yang tak hanya menanam padi, tapi juga menanam keberanian. Truk-truk yang disewa dengan uang patungan mulai berjalan perlahan menuju kota. Sepanjang perjalanan, mereka mendapat tatapan heran dari penduduk desa lain. Beberapa orang bahkan bergabung di tengah jalan, membawa hasil panen mereka sendiri. Aksi yang semula hanya dipikirkan oleh beberapa petani, kini berubah menjadi arus besar. Mereka adalah gelombang yang sudah terlalu lama ditahan, dan hari ini, mereka akan membiarkannya menghantam ketidakadilan. Saat mereka tiba di depan kantor dinas pertanian, puluhan petani turun dari truk dan mulai membentangkan spanduk. Wartawan yang sudah mendengar kabar ini mulai berdatangan, mengarahkan kamera ke wajah-wajah penuh kelelahan tapi tetap berani itu. "Kami hanya ingin harga yang layak. Kami tidak minta belas kasihan, kami hanya ingin keadilan," teriak Pak Jaya lantang. Namun, belum sempat seorang pun dari pejabat keluar menemui mereka, barisan polisi datang menghadang. "Silakan bubar, ini bisa dianggap sebagai aksi ilegal," ucap seorang petugas dengan nada tegas. Beberapa petani mulai resah, tapi Pak Jaya tetap berdiri tegak. "Kami datang dengan damai, kami hanya ingin didengar." Suaranya bergetar, tapi penuh keteguhan. Seorang pejabat akhirnya keluar, tapi bukannya menawarkan solusi, ia justru berbicara dengan nada meremehkan. "Bapak-bapak sekalian, harga sudah ditentukan berdasarkan kebijakan pusat.
Jika kalian tidak bisa menerima, itu di luar wewenang kami, katanya dengan datar. Seisi kerumunan meledak dalam protes, jeritan para petani bercampur dengan suara kamera wartawan yang merekam setiap momen. Tiba-tiba, seorang petani tua yang selama ini diam, mencengkram erat sejumput padi di tangannya, lalu menjatuhkannya ke tanah. Kalau harga ini tidak adil, lebih baik kami buang saja padi ini daripada dijual dengan harga yang menindas. Suaranya pecah, diikuti gemuruh dukungan dari petani lain. Beberapa orang mulai menuangkan gabuh ke jalanan sebagai simbol perlawanan. Di tengah kekacauan itu, Wulan menggenggam tangan ayahnya. "Bapak, mereka mungkin tidak peduli hari ini. Tapi dunia akan tahu," bisiknya. Pak Jaya menatap anaknya, lalu kembali menatap lautan petani di sekelilingnya. Ia tahu, perjuangan ini belum selesai. Tapi setidaknya, hari ini, jeritan mereka telah menggema. Dan tidak akan ada yang bisa membungkamnya lagi. Teriakan para petani semakin menggema di depan kantor Dinas Pertanian. Gabuh yang mereka tumpahkan ke jalan menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan yang mereka anggap menindas. Namun, di balik keberanian itu, bayangan ketegangan semakin nyata. Polisi yang semula hanya berdiri mengawasi kini mulai bergerak maju, memperingatkan mereka agar segera membubarkan diri. Pak Jaya berdiri tegak di barisan paling depan, dadanya bergemuruh melihat petani-petani lain yang mulai gelisah. "Kita tidak melakukan kejahatan, kami hanya ingin didengar," serunya lantang. Namun, seorang petugas berbadan tegap maju ke arahnya, menatapnya dengan dingin. "Pak, jika tidak bubar sekarang, kami akan bertindak." Darto, yang sejak awal sudah menahan kemarahan, melangkah maju. "Bertindak bagaimana? Mau menangkap kami yang hanya menuntut keadilan?" serunya dengan suara penuh amarah. Beberapa petani lain mulai bersorak, gelombang ketidakpuasan berubah menjadi gelora yang tak bisa dihentikan. Tiba-tiba, dorongan keras dari salah satu petugas membuat seorang petani tua terjatuh. Wulan, yang berdiri di belakang Pak Jaya, menjerit melihat kejadian itu. "Bapak, mereka mulai main kasar." Matanya membelalak ketakutan, tapi Pak Jaya tahu, tidak ada waktu untuk mundur. Bentrokan pun pecah. Polisi mulai mendorong mundur para petani, sementara sebagian petani berusaha bertahan. Suara tangisan dan teriakan bercampur dengan suara barang-barang yang jatuh berserakan. Pak Jaya melihat Darto yang mencoba menahan seorang petugas agar tidak mendorong petani lainnya, tapi justru dipiting dan ditarik ke mobil polisi. Pak Jaya berlari ke arah Darto, mencoba menolong, tapi sebuah pukulan di bahunya membuat tubuhnya terhuyung. "Bapak," Wulan menjerit, mencoba menerobos kerumunan, tapi Busari menahannya erat-erat. "Jangan, Nak, bapakmu pasti kuat." Suara Busari bergetar, air matanya mengalir melihat kekacauan yang terjadi. Dalam sekejap, beberapa petani lain ikut diamankan. Gabuh yang tadi menjadi simbol perjuangan kini berserakan, diinjak-injak oleh kericuhan. Sementara itu, beberapa wartawan merekam semuanya. Mata mereka tajam mengamati bagaimana petani yang hanya ingin bersuara justru diperlakukan seperti penjahat. Pak Jaya terengah-engah, melihat Darto dan beberapa petani lain yang sudah dibawa ke dalam mobil polisi. Ia menggenggam tanah bercampur butiran padi di tangannya, matanya memerah menahan air mata. Hari ini mereka kalah, tapi hatinya berteriak bahwa perjuangan belum selesai. Ia berjanji, ia tidak akan berhenti di sini. Pak Jaya duduk bersandar di sudut ruang tahanan yang sempit dan lembab. Tangannya masih terasa nyeri akibat tarikan kasar polisi saat ia ditangkap. Di sekelilingnya, Darto dan beberapa petani lainnya juga terduduk lemas, wajah mereka penuh kekecewaan dan kelelahan. Mereka hanya ingin memperjuangkan hak mereka, tetapi kini malah diperlakukan seperti penjahat. Di luar, malam sudah larut. Wulan dan Busari berdiri di depan kantor polisi, menunggu dengan hati yang gelisah. Wulan menggenggam tangan ibunya erat, mencoba menahan air mata yang ingin jatuh. "Bu, bagaimana kalau Bapak tidak bisa pulang?" tanyanya lirih. Busari menatap putrinya dengan mata sembab, lalu menarik napas dalam-dalam. "Bapakmu tidak akan menyerah, Nak. Kita harus percaya." Sementara itu, di dalam sel, Darto menggebrak lantai dengan marah. "Apa kita harus terus diperlakukan seperti ini, Jaya? Kita sudah berjuang, tapi lihatlah, kita yang malah dikurung." Suaranya bergetar, matanya penuh amarah. Pak Jaya tetap diam, menatap jeruji besi di depannya. Ia tahu, kemarahan Darto wajar. Tapi ia juga tahu, ini belum akhir dari segalanya.
Tiba-tiba, suara langkah mendekat. Seorang polisi membuka pintu sel dan memanggil nama mereka satu persatu. "Kalian bisa keluar, ada jaminan?" katanya dengan nada datar. Pak Jaya dan para petani saling berpandangan, bingung sekaligus lega. Saat keluar dari kantor polisi, mereka disambut oleh kerumunan warga desa yang datang untuk mendukung mereka. Wulan langsung berlari dan memeluk Pak Jaya erat-erat. "Bapak, aku takut sekali," isaknya. Pak Jaya mengusap kepala putrinya, menenangkan dengan suara lembut. "Bapak baik-baik saja, Nak. Kita belum kalah," bisiknya. Namun, saat melihat sekeliling, ia menyadari sesuatu, ada lebih banyak orang yang kini peduli dengan perjuangan mereka. Wartawan yang hadir mulai mewawancarai mereka. Berita tentang petani yang diperlakukan tidak adil mulai menyebar ke berbagai media. Foto-foto bentrokan, gabur yang berserakan di jalan, dan wajah-wajah petani yang kecewa kini menjadi perbincangan di seluruh negeri. Pak Jaya menyadari, meskipun mereka kalah di hari itu, perjuangan mereka telah mencapai telinga yang lebih luas. Di malam yang dingin itu, Pak Jaya berdiri di halaman rumahnya, menatap hamparan sawah yang masih basah oleh embun. Ia mengepalkan tangannya. "Ini belum selesai," gumamnya. Ia tahu, perjuangan petani tak bisa selesai hanya dalam satu aksi. Ini adalah perlawanan panjang, dan ia bersumpah tidak akan berhenti sampai keadilan benar-benar berpihak pada mereka. Dalam gelapnya malam, satu hal menjadi jelas, jeritan petani kini sudah bergema ke seluruh negeri. Dan bagi Pak Jaya, ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Pagi itu, Desa Sukamakmur tidak lagi sama. Sejak insiden di kantor Dinas Pertanian dan penangkapan para petani, masyarakat mulai membuka mata. Di pasar, di warung kopi, di sawah-sawah, orang-orang membicarakan bagaimana pemerintah telah menekan petani kecil. Bahkan, beberapa petani dari desa lain mulai datang ke rumah Pak Jaya, menanyakan apa langkah selanjutnya. Pak Jaya duduk di beranda, menatap hamparan sawah yang membentang luas di hadapannya. Sejak ia dibebaskan, hatinya dipenuhi kegelisahan. Apakah perjuangan mereka hanya akan berakhir sebagai berita di koran tanpa perubahan nyata? Apakah para pejabat hanya akan menunggu sampai para petani lelah dan menyerah? Ia mengepalkan tangannya. Tidak, mereka tidak boleh berhenti di sini. Tak lama, Darto dan beberapa petani lain datang, membawa kabar bahwa peristiwa mereka telah menarik perhatian kelompok tani dari daerah lain. "Jaya, mereka ingin bertemu. Mereka ingin bersatu dengan kita," kata Darto dengan mata berbinar. Pak Jaya menatap sahabatnya itu, merasakan semangat yang sama membakar dadanya. Jika semakin banyak petani bergabung, suara mereka akan lebih sulit diabaikan. Malam itu, rumah Pak Jaya menjadi tempat pertemuan. Puluhan petani dari berbagai desa duduk di halaman rumahnya, mendengarkan dengan seksama. "Kita bukan hanya berjuang untuk harga padi," kata Pak Jaya dengan suara tegas. "Kita berjuang agar anak-anak kita tidak tumbuh dalam kemiskinan karena sistem yang tidak adil. Kita berjuang agar petani dihormati, bukan diperlakukan sebagai beban negara." Sorak setuju terdengar dari para petani. Beberapa orang bahkan menitikkan air mata, karena kata-kata Pak Jaya menyuarakan kepedihan yang mereka rasakan selama bertahun-tahun. Mereka tidak lagi merasa sendirian dalam penderitaan ini. Mereka kini adalah satu suara, satu kekuatan. Namun, perjuangan besar pasti akan menghadapi rintangan. Keesokan harinya, seorang perangkat desa datang ke rumah Pak Jaya, membawa pesan dari pemerintah kecamatan. "Pak Jaya, kami mendapat perintah agar Bapak menghentikan semua aksi ini. Jika tidak, ada konsekuensi yang harus Bapak tanggung," katanya dengan nada memperingatkan. Pak Jaya hanya tersenyum tipis. "Konsekuensi apa lagi yang lebih buruk dari kelaparan dan kemiskinan yang sudah kami alami?" jawabnya dengan tenang. Perangkat desa itu terdiam, tidak bisa membalas. Ia tahu, kata-kata Pak Jaya benar adanya. Hari itu, di bawah sinar matahari yang menyengat, Pak Jaya berdiri di tepi sawahnya. Ia menatap tanah yang selama ini ia garap dengan keringat dan air mata. Ia tahu, pertarungan ini belum berakhir. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Dan dengan dukungan yang semakin besar, ia yakin bahwa petani tidak akan lagi hanya menjerit, mereka akan bertindak. Pagi itu, ribuan petani dari berbagai desa berkumpul di alun-alun kota. Mereka datang dengan membawa harapan, kemarahan, dan tuntutan yang selama ini diabaikan. Spanduk dan poster bertuliskan, harga padi yang adil, kesejahteraan untuk petani,
berkibar di antara lautan manusia. Pak Jaya berdiri di depan, bersama Darto dan para petani lain yang kini menjadi simbol perlawanan kaum tani. Hari ini, mereka tidak hanya berteriak di sawah, tetapi di pusat kota, di hadapan dunia. Wulan menggenggam tangan ibunya, matanya penuh kebanggaan melihat ayahnya berdiri tegak di hadapan massa. Ia tak lagi melihat seorang petani biasa, melainkan seorang pemimpin yang berani melawan ketidakadilan. "Bu, lihat betapa banyaknya orang yang mendukung Bapak," bisiknya. Bu Sari mengangguk, air mata haru mengalir di pipinya. Di tengah keramaian, mikrofon berpindah ke tangan Pak Jaya. Suaranya menggelegar memenuhi udara. "Kami adalah petani. Kami adalah tulang punggung negeri ini. Tanpa kami, tak ada makanan di meja kalian. Tapi lihatlah bagaimana kami diperlakukan. Harga padi dihancurkan, jerih payah kami diinjak-injak." Suasana semakin panas. Sorakan menggema, mata para petani berbinar dengan semangat. Namun, di kejauhan, truk-truk polisi mulai berdatangan. Pemerintah rupanya tidak tinggal diam melihat pergerakan ini membesar. Beberapa pejabat keluar dari gedung pemerintahan, raut wajah mereka tegang. Salah satu dari mereka, seorang pejabat tinggi dari Kementerian Pertanian, akhirnya angkat bicara melalui pengeras suara. "Kami telah mendengar tuntutan kalian. Kami akan mengevaluasi kebijakan harga padi. Namun, kami meminta agar kalian membubarkan diri dengan damai." Suasana seketika hening. Pak Jaya menatap pejabat itu lekat-lekat. "Berapa kali kami harus percaya pada janji kosong? Kami sudah lelah dibohongi," serunya. "Kami tidak akan pergi sampai keputusan resmi dibuat. Sampai harga padi dinaikkan dan kesejahteraan kami dijamin." Ribuan petani bersorak mendukungnya. Pejabat itu terdiam, berkonsultasi dengan beberapa orang di sekelilingnya. Ia tahu, jika ia mengabaikan tuntutan ini, aksi ini bisa semakin membesar. Media sudah menyiarkan semuanya, wajah-wajah petani penuh penderitaan terpampang di layar televisi nasional. Tak ada lagi tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Akhirnya, keputusan dibuat. Pemerintah menyatakan akan meninjau ulang kebijakan harga padi dan mengadakan pertemuan dengan perwakilan petani untuk merumuskan solusi yang adil. Para petani bersorak, menangis, dan saling berpelukan. Mereka belum menang sepenuhnya, tetapi hari ini, suara mereka telah mengguncang negeri. Di tengah kerumunan, Pak Jaya menatap langit, menarik napas dalam. Perjuangan belum berakhir, tetapi ia tahu satu hal pasti, petani tidak akan lagi hanya menjerit dalam diam. Mereka telah bersuara, dan suara itu akan terus menggema hingga keadilan benar-benar berpihak pada mereka.